Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Materi IPS SMP kelas 8. Perubahan masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Perubahan pada masyarakat kolonial barat terdiri atas yang pertama, perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dan bertambahnya jumlah lahan untuk tanaman ekspor di berbagai wilayah Indonesia, baik oleh pemerintah kolonial maupun perusahaan swasta. Pada masa pemerintah kolonial dibangun irigasi yang dapat mendukung pertanian dan perkebunan dengan skala besar, seperti yang terdapat di Bendung Komering 10 atau BK10, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Politik etis menyebabkan perpindahan penduduk, yaitu transmigrasi yang bertujuan untuk menyebarkan tenaga kerja murah ke berbagai perkebunan di Sumatera, Kalimantan, dan bahkan lintas negara seperti ke Suriname, Afrika. Munculnya pusat industri dan juga pertambangan menyebabkan daya tarik urbanisasi masyarakat desa. Pengenalan tanaman baru. Pemerintah kolonial barat memiliki pengaruh positif dalam mengembangkan berbagai tanaman dan teknologi pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan diekspor dan dikembangkan di Indonesia sehingga bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Contoh tanaman ekspor yang dikembangkan diantaranya yaitu kopi, teh, kakao, dan tebu. Pembukaan tambang. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, pembukaan lahan pada masa kolonial barat dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Transportasi dan komunikasi. Pada masa penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon sehingga mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada sektor transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai wilayah di Indonesia. Mengenal uang. Sebelum kedatangan bangsa barat, masyarakat Indonesia bekerja secara bergotong royong, misalnya dalam mengerjakan sawah. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenal sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Perkembangan kegiatan ekonomi. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda, misalnya kuli perkebunan, mandor, dan administrasi perusahaan. Kegiatan ekspor-impor mengalami kenaikan signifikan karena pemerintah kolonial meningkatkan jumlah produksi ekspor dan impor. Perkembangan kegiatan ekonomi terjadi dalam kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukan berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim, melainkan tanaman perkebunan yang digunakan sebagai produk ekspor andalan. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sedangkan pada masa pemerintah kolonial dikenal gubernur jenderal, residen, bupati, dan lain sebagainya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaan, digantikan dengan kekuasaan pemerintah kolonial barat. Sifat pemerintahan Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antar masyarakat, perasaan senasib sepenanggungan, dan memunculkan organisasi pergerakan nasional. Perubahan dalam sektor pendidikan. Pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pada masa pemerintah kolonial barat, terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi, sehingga mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja, munculnya elit intelektual, dan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan lain sebagainya.
Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta merupakan pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad 20. Perubahan dalam aspek budaya. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat ditemukan dan digunakan untuk gedung pemerintahan sampai saat ini. Masyarakat perkotaan mulai mengenal tarian dansa dan minuman, serta berbagai bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Terdapat perubahan dalam bidang agama, yaitu orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, sedangkan Belanda membawa agama Kristen Protestan. Perubahan dalam aspek geografi. Terjadi migrasi untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Rakyat Indonesia ikut dalam Romusa ataupun membantu pasukan Jepang di berbagai negara di Asia, dan sebagian tidak kembali. Jumlah tenaga kerja yang dikirim kurang lebih mencapai 300.000 orang. Terdapat eksploitasi kekayaan alam untuk menghadapi sekutu. Lahan perkebunan wajib ditanami tanaman rakyat yang mendukung, seperti tanaman jarak untuk bahan produksi minyak pada mesin perang. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi mengalami kemunduran akibat putusnya hubungan dengan perdagangan dunia. Perkebunan tanaman ekspor selanjutnya diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulit memperoleh bahan pakaian. Selain itu, tingginya pajak menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kematian yang sangat tinggi. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Gedung sekolah dasar maupun sekolah menengah berkurang drastis. Kegiatan di perguruan tinggi mengalami kemacetan. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah seperti Nippon Seishin, lagu Kimigayo, menghormati bendera Hinomaru, serta bergerak badan Taiso dan Seikirei. Perubahan dalam aspek politik. Jepang menerapkan kebijakan yang kaku dan keras, sehingga organisasi pergerakan sulit mengembangkan aktivitasnya, bahkan melarang dan membubarkan semua organisasi di masa kolonial Belanda. Organisasi Miyai diperbolehkan hidup karena sangat anti budaya Barat. Terdapat dua kelompok pergerakan. Pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama atau bersifat kooperatif, dan yang kedua adalah kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang mengajarkan kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo serta Shintoisme. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan beberapa tokoh didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tadi uraian materi yang Ibu sampaikan mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sampai bertemu lagi pada penjelasan materi selanjutnya ya. Dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe, like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.